Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini jangan khawatir, meskipun kemarin disisipi sebentar oleh teman-teman dari Malang. Ya mereka ndak usah tak kasih lanjutan kita, malah pening nanti. Jadi ndak akan merusak ritme kita. Malam ini kita lanjutkan tokoh Posmo yang kedua. Setelah minggu lalu kita kenal Lyotard, malam ini kita jalan-jalan ke Amerika, kenalan dengan Richard Rorty. Saya tidak tahu kalian pernah dengar apa enggak nama ini. Yang belajar filsafat mesti pernah dengar. Yang belum, pernah lah dengar separuh Rorty-nya. Apakah itu Rorty bakar atau Rorty? Ya, selain itu tidak pernah gitu. Orang mana lagi? Richard Rorty sangat dikenal sebagai orang yang anti epistemologi, anti fondasionalisme. Asli orang Amerika, lahir di Amerika, hidup besar juga di Amerika. Lahir tahun 71, meninggalnya tahun 2007. Jadi lumayan hidup selama 75 tahun. Jadi meninggalnya belum lama. Kalian pasti sudah lahir tahun 2007 itu. Richard Rorty belum meninggal. Nah, jadi pikiran-pikirannya, contoh-contohnya masih update, nggak terlalu jauh dari kita. Ya meskipun tetaplah cirinya filsafat pasti ada, yaitu kalau membaca bukunya mesti pening. Itu wajar, nggak apa-apa. Ketika kalian merasa pening dan bingung, itu berarti sudah ada usahanya. Tenang aja, nanti dibantu oleh Allah kalau ada usahanya. Karena Allah kan gak lihat hasilnya. Hasil kan urusannya Allah. Yang penting kita usaha baca. Urusan paham dan gak paham ya nunggu ilhamnya, kan gitu aja. Oke. Hidupnya lurus, normal, dari keluarga kiri dalam tanda petik. Jadi anti, biasanya kiri itu kan cenderung cara berpikir Marxisme, suka dengan ide-ide seperti pembebasan, kebebasan, liberalisme, dan yang jenis itu. Terus dosen, profesor, doktor. Dia punya 3 buku yang sangat terkenal, yaitu Philosophy and the Mirror of Nature. Yang kedua, Consequences of Pragmatism. Dan yang ketiga, Contingency, Irony, Solidarity. Rorty dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan pragmatisme. Dan karena pikiran-pikirannya juga tidak sama persis 100% dengan pragmatisme, dia sering disebut sebagai neo-pragmatis. Jadi pragmatisme baru. Saya lupa tidak tak kasih fotonya, tapi ya kalau di internet banyak foto, tapi waktu tuanya. Waktu mudanya dia suka rambutnya agak panjang, agak gondrong. Nah, kayak si siapa? Rambutnya gondrong. Terus Rorty ini termasuk Ashabul Ukhdud. Suka ngerokok, ahli hisab. Terus suka naik gunung. Ada yang suka naik gunung di sini? Ya.
anggota Mapala. Terus mahasiswa paling lama. Dulu saya gitu, kalau Mapala itu singkatannya bukan mahasiswa pecinta alam, tapi mahasiswa paling lama karena nggak lulus-lulus. Suka naik gunung dan kolektor anggrek. Nah, jadi dia sangat suka anggrek. Di rumahnya hampir semua varian anggrek punya, khususnya anggrek liar, karena dia nyari sendiri di gunung-gunung. Terus apalagi ya informasi, ya orang lurus-lurus lah, tapi kontroversial. Jadi Rorty ini bikin panas banyak filosof, banyak pemikir, karena dia nabrak kiri, nabrak kanan. Siapapun dikritik oleh Rorty. Jadi ada pikiran apapun diserang oleh Rorty. Sehingga dia, bagi beberapa orang dia dianggap pokoknya asal ngeritik, asal beda. Itu yang tidak suka sama Rorty. Apa? Kalau zaman dulu Waton Suloyo, WTS. Jadi asal beda. Meskipun sebenarnya itu konsekuensi dari pikiran-pikirannya Rorty. Jadi sehingga melahirkan banyak orang yang benci. Ya tidak apa-apa, itu cirinya ilmuwan yang sukses, filosof yang sukses, itu banyak yang kritik, banyak yang tidak senang. Itu berarti orang mau nanggapi pikiranmu, mau mikir. Jadi tidak apa-apa, lumayan berarti dia baca, lumayan berarti dia memperhatikan, kan gitu. Jadi setuju nggak setuju itu kan biasa. Kamu juga boleh setuju, boleh nggak setuju. Yang tidak boleh itu benci, yang tidak boleh itu merendahkan yang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau nggak ada setuju boleh, menolak boleh, atau setuju apalagi ya boleh. Setuju nggak setuju, menolak dan tidak menolak, sepakat dan tidak sepakat, itu sah. Yang tidak boleh, jangan merendahkan, jangan melecehkan, jangan membenci. Ini sebenarnya bukan untuk yang dibenci atau dilecehkan, tapi khususnya benci, melecehkan, merendahkan, itu sebenarnya kontraproduktif. Yang turun derajatnya kamu sendiri, bukan yang kamu benci. Dan secara psikologis, secara kualitatif itu menurunkan intelektualitas, spiritualitas. Gimana menjelaskannya ya? Jadi gini, kalau dalam dirimu banyak yang jelek-jelek, itu kemarin filosof siapa itu, yang filosof Islam bilang bahwa itu akan berpengaruh terhadap perilakumu, terhadap gaya hidupmu. Bisa tak pinjem misalnya teorinya Emoto, Masaru Emoto, yang dia nulis Secret of Water itu. Tak pinjem itu karena tubuh kita 70% itu air. Katanya Emoto, air itu, karena dia neliti kristal-kristalnya air itu, dilihat pakai mikroskop, pakai alat tertentu, sehingga dia bisa mengakses kristal air. Kristal air itu dia berubah-ubah sesuai lingkungannya. Kalau dibacain, jadi dia misalnya ngasih contoh gelas. Gelas itu dikasih tulisan terima kasih, dikasih tulisan bersyukur. Nanti yang sebelahnya dikasih pisu-pisuan, yang sebelahnya lagi dikasih maki-maki. Terus dicek kristalnya, ternyata beda. Yang suka didengerin lagu rohani sama didengerin lagu rock, itu kristalnya beda. Ya, yang dimaki-maki tiap hari ya sama yang di itu ternyata kristalnya juga beda. Berarti air itu merespon perilaku sekelilingnya. Dan itu yang mungkin rahasia kenapa kok sejak zaman dulu kalau kiai-kiai disuruh menyembuhkan biasanya air terus dikasih Fatihah aja sembuh. Karena mungkin kristalnya merespon kiainya. Dan kalau kamu yang nyoba-nyoba gitu kan tidak sembuh. Kenapa ya? Kamu belum ampuh. Kalau Pak Yai kan sudah ampuh, jadi airnya bisa langsung. Makanya tadi jangan benci, jangan melakukan perilaku jelek secara mental. Kenapa? Itu berpengaruh terhadap komposisi air mungkin dalam dirimu. Dan itu kan berpengaruh terhadap perilaku. Jadi yang degradasi kamu sendiri. Jadi itu kayak wirid itu kan. Jadi yang ada dalam kepalamu kan benci, tidak suka, marah. Itu kan terus dari wiritanmu itu ya otomatis spiritualitas mentalmu terdegradasi. Nah itu sehingga banyak kiai bilang, banyak penceramah bilang, motivator bilang,
jangan benci, jangan menjelekkan orang, jangan hasut, jangan iri. Itu sebenarnya ke dalam arahnya, biar kamu sendiri juga nggak jatuh. Karena yang kamu benci juga nggak pengaruh apa-apa kok. Kamu sendiri yang pening tiap hari. Nah, itu sampai ngomong apa sampai situ tadi. Rorty ya, intinya itulah, banyak-banyak yang benci dia ya ndak apa-apa. Cuma sejauh yang saya baca-baca, saya banyak tidak kenal dengan orang-orang yang mengkritik atau membenci Rorty. Dari sisi popularitas jauh, Rorty jauh lebih populer, lebih dikenal daripada orang-orang yang membenci dia. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Berarti Rorty cukup influential, dia cukup berpengaruh di dunia ini, dalam kehidupan ini. Apakah itu pengaruh positif atau negatif, yang jelas dia seorang tokoh. Beda dengan orang yang mengkritiknya, banyak yang tidak kenal, berarti ya mereka mungkin terkenal karena mengkritik Rorty. Pikiran-pikirannya yang lain kan jarang orang kenal. Oke, bismillah. Mungkin ada juga yang tidak suka ngaji filsafat kayak gini. Ya tidak apa-apa, asal tidak benci. Kalian juga boleh tidak suka, tapi jangan benci. Yang nyaman dirimu sendiri. Oke, bismillah ya. Kita masuk ke pikirannya Richard Rorty. Siap-siap, isinya Rorty banyak kritik. Yang pertama, yang diserang dan diruntuhkan oleh Rorty adalah filsafat itu sendiri, khususnya filsafat tradisional. Filsafat, katanya Rorty, terlalu angkuh, terlalu arogan. Filsafat menganggap dirinya tahu tentang alam semesta. Filsafat merasa pikiran-pikiran dalam tradisi filsafat lah yang benar, yang menjelaskan alam semesta, yang jadi cerminnya alam. Itu yang disebut representasionalisme. Seolah-olah alam itu ya seperti yang dijelaskan oleh para filosof itu. Itu representasionalisme. Dan itu yang pertama-tama dikritik oleh Rorty. Apa iya? Masa sih? Kan gitu. Terus filosof mana yang benar-benar representasi alam itu? Wong pikiran filosof itu kan sejak kita belajar sesi pertama sampai hari ini sesi mungkin nyampe 60 kan ya mau macem-macem. Yang benar yang mana aja kan kamu masih bingung. Gitu kok para filosof masih bangga bahwa filsafat adalah representasi dari realitas. Itu kritik pertama. Yang sangat dikenal lagi dari Rorty adalah kritik fondasionalis. Ini keangkuhan filsafat yang kedua, bahwa kalau orang ingin berpikir dalam, kalau orang ingin berpikir serius, sistematis, tertib, yang bagus-bagus dari segi pemikiran, satu-satunya jalan adalah filsafat. Itu dikritik oleh Rorty. Meskipun cara kayak gini sebenarnya juga filosofis, juga filsafat. Ya ndak apa-apa. Tapi kan selama ini kita kayak itu yang pernyataan ketiga itu, filsafat adalah induknya semua ilmu. Oh itu kan tiap hari kan kamu ngomong kayak gitu. Tapi katanya Rorty, alah katanya siapa? Wong sekarang buktinya ndak laku gitu loh. Buktinya coba cari di fakultas-fakultas mana ada jurusan filsafat. Ayo diprosentase jumlah mahasiswanya. Gitu katanya induk semua ilmu. Wong buktinya di antara semua disiplin ilmu yang paling sering bingung kan filsafat. Kamu cari hampir semua ilmu itu beres, konsepnya, teorinya selesai. Satu-satunya yang ngambang tidak jelas-jelas kan filsafat, dari awal sampai akhir. Gitu kok ngakunya induk. Itu ya bukan itunya yang dikritik Rorty, tapi klaimnya bahwa untuk berpikir benar filsafat harus jadi fondasi.
Bukan apa-apa. Ketika sudah klaim kayak gini, ketika kebenaran sudah diklaim, berarti orang mandek. Kan sering saya ngomong seperti itu. Itu kalimatnya Rorty. Filsafat tradisional mencari pengetahuan yang bersifat final. Untung gak diperoleh. Kalau itu diperoleh benar, yang lahir adalah budaya yang beku dan dehumanisasi manusia. Selama ini kan kamu selalu ribut, mana sih kebenarannya filsafat itu, mana yang paling benar itu. Kalau pakai kalimatnya Rorty, ya untung gak ketemu yang benar itu. Kalau kamu merasa ketemu dan kamu klaim, oh ini yang benar, detik itu juga kan kamu mandek. Selesai eksplorasimu. Seolah-olah bahwa ya sudah itu yang final. Dan itu bagi Rorty bahaya kalau mikirmu kayak gini. Tidak bisa seperti itu, katanya Rorty. Boleh kamu berpikir ala filosofis yang radikal, yang mendalam, yang dijadikan induk semua ilmu, tapi jangan final. Itu kritik pertamanya Rorty, kritik fondasionalis. Karena itu dia dikenal anti fondasionalisme. Kelirunya apa sih cara berpikir seperti tadi yang mengklaim kebenaran? Kelirunya adalah tabrakan dengan kodratnya manusia. Apa sih kodratnya manusia? Kodratnya manusia itu kontingensi, kesementaraan. Kan kita tiap hari ngomong, kita itu tidak sempurna. Kita itu terus berproses. Kita itu berubah-ubah. Kemarin apa, sekarang apa. Itu kodrat kita. Maka kebenaran yang kita tangkap hari ini, itu kan kebenaran sejauh kesementaraan kita hari ini, sejauh kontingensi kita hari ini. Mungkin besok berubah. Oleh karena itu manusia jangan berhenti. Justru dia harus mengasah kepekaan untuk memahami dirinya yang sementara. Kalau tidak gitu dia stagnan, dia mandek. Harus berproses terus. Makanya pahami terus dirimu. Memahami diri itu proses yang tidak ada selesainya. Jangan mandek. Sudah Pak, sudah ketemu dulu pertemuan keberapa saya disuruh refleksi, sekarang ketemu saya itu kayak gini. Iya, ketemu sekarang. Mikir lagi karena kamu pasti berubah. Jadi proses memahami diri itu proses yang tidak ada selesainya. Bukan karena tidak nyampe, tapi karena objeknya berubah terus. Kita itu kan berubah terus. Kemarin apa, sekarang apa. Dulu kesannya ngaji filsafat apa, sekarang apa. Dulu sebelum ngaji nganggapnya filsafat itu kayak gimana, setelah ngerti, oh kayak gitu aja toh. Berubah. Mungkin besok enggak kayak gitu lagi. Mungkin karena sudah agak paham, bisa mikir sendiri, beda lagi sudah. Dan seterusnya. Kayak Ghazali itu loh kan, setelah jelajah fikih, jelajah kalam, jelajah terus berakhir di filsafat kok tidak memuaskan, lari ke tasawuf. Itu prosesnya Ghazali. Jadi dari kebenaran ke kebenaran, dari kebenaran ke kebenaran. Kalau tidak kayak gitu kamu mandek, berhenti di satu kebenaran. Dan itu bahaya. Yang terjadi dehumanisasi. Jadi dirimu yang manusia kalah oleh kebenaran yang sementara yang kamu temukan itu. Dan itu yang terjadi. Banyak manifestasi hari ini itu yang terjadi dehumanisasi karena manusianya kalah. Orang yang ngamuk tiap hari di TV, apakah itu partai, apakah itu ormas, apakah itu pribadi, itu kan orang yang merasa sudah nemu kebenaran final. Apakah itu KIH, KMP, Abu Rizal Bakri, siapa? Agung Laksono, apakah itu Surya Dharma Ali, Romo Hurmuzi, apakah Ahok sama FPI, apakah itu kan sering-sering karena orang merasa ya sudah yang benar itu yang ini dan selesai. Mau dialog mesti ngasih syaratnya gini, syaratnya gitu.
Jadi kritiknya Rorty, filsafat keliru kalau dia memposisikan diri jadi fondasi. Karena dengan dijadikan fondasi berarti dia mandek. Semua harus ala filsafat berarti dia mandek. Kalau mandek, ya lama-lama jadi otoriter dan tidak sesuai dengan kodrat manusia yang sementara, yang berubah-ubah, yang dinamis. Itu yang disebut antifondasionalis. Nah terus gimana sih? Kenapa kok tidak boleh mengklaim kebenaran? Kenapa kok nggak boleh menjadikan sesuatu fondasi berpikir? Karena begitu ada fondasi, begitu ada klaim, kita kehilangan dasar eksistensial yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu kebebasan. Kita terlalu banyak ngasih belenggu dalam hidup kita. Kita terlalu banyak pakai topeng, kan gitu. Banyak kan, mulai aturan A, aturan B, aturan C, aturan. Kalau kamu cermati sekali-sekali muhasabah, kalau kamu tanya siapa aku, itu kan jawabannya banyak. Aku itu anak, juga kakak, juga adik, juga murid, mahasiswa, guru, muslim, Indonesia, NU, apalagi PMII, apalagi. Wah, kayak atributmu sebanyak itu loh, apa kamu serius? Ya kan, belum lagi yang artifisial, anak gaul, anak nongkrong, anak apalagi, ya kan, anak alay, anak wis apa neh kono, ya kan, banyak sekali. Itu kalau dicermati satu-satu, terus kamu sebut cirinya satu-satu, kamu nggak bisa bernafas sudah. Cirinya anak galau, anak alay, 1, 2, 3, 4, 5. Anak gaul 1, 2, 3, 4, 5. Jadi orang NU harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 20 dan berapa. Jadi orang Islam harusnya 1. Jadi orang NU akeh kowe ndak iso ambekan kowe. Ya untungnya kamu itu manusia yang ndak serius. Iya, coba kamu serius, itu pening kamu. Jadi boleh kamu NU, boleh kamu PMII, boleh kamu Muhammadiyah, boleh kamu anak gaul dan anak galau, tapi jangan jadikan itu identitas final yang selesai, yang kebenarannya kamu klaim sebagai wis pasti. Kalau kayak gitu pasti nanti hasilnya, kalau bahasanya Marx, alienasi. Kamu terasing dari kodratmu sendiri. Kamu gak kenal lagi siapa kamu. Di Jogja 3 tahun kamu sudah wis macam-macam, mulai modal rambut, gaya ngomong mulai berubah kabeh, dan kamu gak kenal dirimu sendiri. Itu namanya teralienasi. Kamu galau yang gak jelas, itu biasanya karena kamu gak kenal dirimu sendiri sudah. Aku itu sumpek pak, nggak tahu kenapa pak. Itu berarti kamu nggak bisa memahami dirimu sendiri kalau sudah nggak tahu kenapa itu. Kenapa dinamika dirimu sendiri kamu nggak paham? Biasanya karena ada banyak sekali kebenaran-kebenaran sementara yang kamu anggap dia final. Oke, jadi pikiran yang pertama dari Rorty yang sangat terkenal adalah anti-fondasionalisme. Jadi boleh mikir, bebas percaya tidak percaya sesuatu, boleh setuju tidak setuju sesuatu, tapi jangan ada fondasi yang difinalkan. Jangan ada asumsi-asumsi awal yang dianggap tidak mungkin salah. Termasuk agama. Al-Quran mungkin pasti tidak mungkin salah, tapi pemahamanmu terhadap Al-Quran sangat mungkin keliru. Nabi pasti tidak salah, dia selalu dibimbing oleh Allah, tapi penangkapanmu terhadap petunjuknya Nabi sangat mungkin tidak pas. Jangan dihentikan, pahami terus, semakin perluas terus ilmumu. Jangan cukup dengan 1-2 dalil. Kadang-kadang kita kan agak tidak fair, dalil pun kita milih-milih sesuai ideologi, ya kan? Yang Jabariyah ngambil dalil-dalil yang Jabariyah,
yang qadariyah, yang liberal ngambil dalil-dalil yang liberal. Kita milih dan kita anggap ya itu yang paling benar sudah. Karena kita membatasi diri sendiri dan membelenggu kebebasan kita sendiri. Oke. Nah, antifondasionalisme membuat Rorty mengkritik filsafat tradisional. Filsafat selama ini, katanya Rorty, meskipun ada yang anti subjektivitas, tapi hampir semua modusnya adalah modus objektif. Kebanyakan tidak suka objektif ngomongnya, tapi dalam prakteknya hampir semuanya sifatnya objektif. Pingin diakui benar, pingin pikirannya diberlakukan untuk semuanya. Itu yang dikritik oleh Rorty. Hidup ini tidak pasti, serba tergantung. Itu kan subjektif. Tapi diam-diam para filosof inginnya ideku ini harus universal, harus objektif. Semua orang harus percaya dan mengakui itu. Hampir semua filsafat tradisional gayanya kayak gini. Bahkan hampir semua filosof kepingin gagasannya disetujui secara objektif. Oh, ini sumber keangkuhan intelektual, katanya Rorty. Hari ini kan kamu lihat banyak ilmuwan yang angkuh. Orang sombong itu paling gampang dari sisi ilmu, merasa ngerti, merasa pinter. Kalau orang kaya yang bisa sombong tentang harta, yang bisa sombong kan cuma yang kaya, yang miskin agak susah. Ya kan? Tapi urusan ngerti nggak ngerti itu, orang nggak punya apa-apa tetap bisa sombong. Kamu sarjana S3 berhadapan dengan petani, petaninya itu masih bisa sombong. Sampean ilmu ini ilmu kampus beda sama ilmu sini. Saya iso sombong, saya iso bangga. Jadi jebakan intelektualitas itu paling mungkin bikin kita sombong. Dan itu kan yang kita pamerkan tiap hari di status-statusmu itu. Merasa tahu, merasa ngerti, merasa pinter, merasa MC kuis, penyakit. Oke. Dan itu jangankan oleh agama, wong Rorty yang Amerika aja ngritik. Jadi desire for objectivity. Kamu pinginnya semua orang setuju, pinginnya semua nge-like statusmu. Yang ndak like kamu anggap ndak paham. Nah, ya itu termasuk keangkuhan intelektual. Iya, ketika orang angkuh dia pasti mandek sudah. Selesai, dianggapnya itu yang benar. Maka Rorty lebih cenderung mengadopsi pragmatisme secara teoritis. Karena pragmatisme, katanya Rorty, dia tidak mimpi objektif kok. Dia cuma berhasrat untuk solider, desire for solidarity. Solidaritas nanti termasuk gagasan besarnya Rorty. Setiap orang pegang kebenarannya sendiri-sendiri. Maka kuncinya bukan nyari mana yang paling benar, tapi bagaimana kita membangun solidaritas antar kebenaran. Kalau orang tidak kuat, tidak bisa menjalin solidaritas, ya hasilnya mesti dunia rusak. Konflik, tempur, gegeran yang tidak selesai. Karena dia merasa miliknya benar, yang lain salah. Saya juga merasa milikku benar, yang lain salah. Ya breng akhirnya gegeran. Jadi bukan desire for objectivity, tapi desire for solidarity. Nggak usah nyari fondasi yang kuat-kuat, nggak usah nyari gimana gagasan yang nggak mungkin salah, nggak usah. Kebenaranmu selama ini yakinilah, tapi tetap kamu harus bisa solider, bisa toleran terhadap orang lain yang punya kebenaran yang berbeda. Hasrat untuk objektif itu biasanya
melahirkan prinsip-prinsip universal, metafisik, rasionalitas, keadilan, kebenaran, kesetaraan. Ini kan prinsip-prinsip besar, metafisik universal. Bagus sih secara ideal, tapi dalam prakteknya enggak dalam arti tidak punya kebijakan praktis yang jelas. Adil iya, tapi adil itu kayak gimana sih secara pragmatis, itu kan susah. Jadi ketika kita berpikir sesuatu, biasanya kita sibuk nyari fondasi metafisiknya. Kalau ada orang sedekah terus kamu ribut, ikhlas ndak itu. Kalau ada orang ngaji terus kamu sibuk, itu jangan-jangan cuma pencitraan. Kalau pakai Rorty ndak penting fondasi metafisiknya. Yang penting pragmatisnya. Mending kamu sedekah 1 juta ndak ikhlas daripada 2.000 tapi ikhlas. Kalau pakai Rorty gitu, ikhlas itu kan fondasi metafisiknya. Sedekah enggak apa-apa loh, yang penting kamu sedekah. Enggak ikhlas Pak, enggak apa-apa, sedekah aja. Oh ini bisa kamu pakai dalil, Pak saya mau sholat Pak, tapi kalau saya sholat itu enggak khusyuk Pak, mending enggak. Oh enggak, sholat aja, enggak khusyuk enggak apa-apa. Ya kan, khusyuk itu kan fondasi metafisiknya. Dalam rangka mendekati diri Allah, tanha anil fahsya wal munkar, ini kan fondasi metafisik yang pragmatisnya dalam bentuk sholat. Bagi Rorty tidak penting fondasi metafisik ini. Itu kan kayak kamu naksir lawan jenismu, kamu suka sama dia tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, mending kamu tidak suka tapi tiap hari ngapel, tiap hari SMS, tiap hari mention, tiap hari itu. Mending itu, pragmatisnya jelas. Jadi selama ini filsafat, yang dibahas yang fondasi metafisik ini. Kalau ada orang ngomong tentang pragmatis, dianggap itu lahiriah, tidak penting. Itu ekspresi manifestasi, tidak penting. Kalau katanya Rorty, ya ndak. Justru lebih penting pragmatisnya. Gitu loh. Beda-beda nggak apa-apa, asal nggak gegeran. Kan itu. Daripada ngaku-ngaku podo tapi terus pukul-pukulan tiap hari. Kita sesama muslim kok tapi tiap hari gegeran. Wis beto wae ra apa-apa lah. Akidahnya beda ndak apa-apa, asal solider. Kan dunia sosial cuma minta itu. Jadi jangan terjebak oleh konsep-konsep metafisik. Ya kayak tadi kan, sodako, tidak apa-apa lah. Saya tidak ikhlas ya Pak, tapi ini ada 10, tidak apa-apa 10.000 kasih semua. Tapi saya tidak ikhlas Pak, tidak ikhlas tidak apa-apa, yang penting sodako. Itu kalau pakai Rorty. Saya ikhlasnya 2.000 Pak, kalau 10.000 enggak deh Pak. Ya tidak apa-apa lah, tapi yang kamu kasih lebih seneng 10.000 kamu tidak ikhlas daripada kamu kasih 2.000 ikhlas. Itu secara pragmatis. Jadi itu kritikannya Rorty pada filsafat tradisional. Filsafat jangan jadi hantu. Seandainya hantu pun dia harus ada nilai pragmatisnya. Kan gitu. Hantu itu kan juga bisa kamu ambil manfaat pragmatisnya, meskipun dia metafisik. Apa ya pragmatisnya hantu itu? Misalnya belajarlah dari tuyul, kecil-kecil bisa nyari uang. Lo itu kan pragmatis. Iya. Atau belajar dari kuntilanak. Kalau kuntilanak itu apapun yang terjadi dia ketawa. Hadapi hidup dengan senyum kayak kuntilanak. Kan ketawa terus kan ngekek. Diusir sama kiainya pakai doa juga ketawa-ketawa. Oke ya. Atau kayak pocong. Kalau pocong itu tidak ikut mode. Nah, jadi
Jangan ikut arus, jangan ikut mode. Pocong itu sejak dulu ya bajunya kayak gitu, tidak pernah ganti. Nah, itu contoh awur-awuran untuk filsafat pragmatisme. Jadi mengambil hikmah dari setan-setan yang ada di sekeliling kita. Oke. Terus atau Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu meskipun hidupnya di laut, jauh dari peradaban, tapi tetap menjaga sopan santun, etika, pakai baju kemben, pakai sanggul, pakai itu. Dia meskipun di pantai nggak pernah pakai bikini, pakai baju renang. Nah itu kan itu kan namanya menjaga tradisi budaya. Jadi itu hikmahnya Nyai Roro Kidul. Oke, kita lanjutkan Rorty. Terus Rorty mengkritik modus kebenaran paling simpel yang dipakai orang setiap hari. Kebenaran rasional, yaitu kebenaran korespondensi. Ini kan kebenaran paling gampang yang kita pakai sehari-hari. Kebenaran korespondensi itu kesesuaian antara pernyataan dengan fakta, kan itu kemarin. Teh ini manis, pernyataanku teh ini manis. Faktanya, terus kamu cek manis gak sih, terus tehnya kamu minum. Dan kamu sebut, kalau manis terus kamu sebut, oh iya itu benar. Kalau gak manis terus kamu sebut, keliru, kan itu. Itu kan kebenaran pragmatis. Indonesia sedang krisis, Indonesia sedang rusak, itu kan pernyataan. Terus kamu lihat faktanya, oh iya pak, krisis pak, BBM naik, rakyatnya bingung semua. Atau itu kan kebenaran korespondensi. Katanya Rorty, cara berpikir koresponden yang seperti ini itu keliru. Tidak bisa, kebenaran itu dicek secara korespon. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mencari kesesuaian antara bahasa dan fakta. Pernyataan itu kan bahasa, sementara tehnya ini fakta. Kenapa tidak bisa pak? Kan gampang itu tadi pak. Loh ndak, coba dicermati katanya Rorty. Yang pertama bahasa. Bahasa itu kan hakikatnya adalah kesepakatan. Bahasa adalah urusan makna dan makna urusan kesepakatan. Masjid itu apa, jalan itu apa, kaya itu apa, manis itu apa, kan juga kesepakatan. Tadi tak bilang, wah tehnya manis nih, terus kamu nyoba, enggak pak, kurang manis. Pemahamanku tentang manis kan beda dengan pemahamanmu tentang manis. Itu bahasa. Indonesia krisis pak, tapi kalau kamu tanya Jokowi, enggak apa-apa, itu bukan masalah, kan mesti ngono. Parameternya antara kamu dengan dia beda. Makna krisis di kepalamu dengan di kepalanya Jokowi beda. Jadi mencocokkan ini, kamu menguji. Kalau orang bikin pernyataan terus kamu uji lewat faktanya, pasti beda. Karena bahasa yang kamu miliki untuk mendeskripsikan fakta dengan bahasa yang dia miliki mungkin beda. Kamu seneng-seneng makan gudeg, coba kalau ada bule kamu suruh makan gudeg, pasti tanggapannya beda. Dia gak pernah makan gudeg. Orang Cina itu sukanya tahu. Kadang-kadang ada suku tertentu yang suka tahu yang sudah busuk, yang sudah baunya luar biasa itu, dan dia suka. Dan bagi dia kalau makan itu enak, tapi bagi kamu bau aja sudah mau muntah. Kenapa bisa begitu? Ya itu karakternya bahasa memang. Terus di mulutku munculnya enak, di mulut dia munculnya tidak enak. Di mulutku munculnya manis, di mulutnya dia dalam pemahamannya itu belum manis. Itu karakternya bahasa. Yang kedua, fakta. Fakta
fakta itu tidak bisa dia bunyi sendiri. Gitu. Yang membunyikan siapa? Ayo kita. Itu tak contoh hujan sama banjir kan gitu. Yang bisa mengaitkan fakta kan cuma cerita ada hujan, terus selanjutnya ada banjir, kan itu aja dia ngasih data itu. Tapi apakah data itu terus hubungannya apa hujan sama banjir, kan kita yang ngomong. Hubungannya apa teh sama manis, kan kita yang menyambungkan. Jadi fakta itu tidak bisa membentuk pengetahuan. Yang membentuk pengetahuan itu, yang mengkonstitusi pengetahuan itu kita sendiri. Semuanya diproses di kepala kita. Jadi kebenaran korespondensi itu ngomong dua hal yang sama-sama nggak mungkin. Yang pertama bahasa. Ternyata bahasa itu sifatnya sesuai masing-masing yang pakai bahasa. Fakta juga begitu. Fakta juga ketika dicerna oleh manusia, maka dia sudah tidak murni lagi, tapi dia sudah diolah oleh pikirannya manusia. Jadi katanya Rorty, tidak bisa kamu nemu kebenaran pakai korespondensi. KIH sama KMP, tinggal siapa yang dukung Jokowi, siapa yang dukung Prabowo, kan cuma itu. Faktanya sepele, simple. Tapi kan fakta itu bunyinya apa tergantung orientasimu kan. Tergantung kamu lebih condong kemana. Sama-sama berita Jokowi menaikkan BBM. Faktanya Jokowi menaikkan BBM, simple. Tapi bunyi Jokowi menaikkan BBM ini di kepalamu jadinya bunyi apa, itu kan tergantung orientasimu kemana. Jadi fakta tidak pernah bunyi sebagai dirinya sendiri. Dia selalu dibunyikan oleh orang yang memahami dia. Misalnya kamu jalan-jalan di luar, ada orang yang dahinya hitam. Ini contoh, ini yang biasanya sering jadi contoh yang sering kamu bunyikan agak negatif itu kan. Baduk hitam mesti. Bagi orang tertentu, wah ini rajin sholat mesti. Dahinya sampai hitam kan gitu. Bagi yang lain mungkin, wah iki kelompok garis keras iki mesti kan. Kamu gitu terusan kan. Loh, faktanya cuma baduk itu. Padahal mungkin kalau kamu tanya orangnya, Mas sampean garis keras mbak? Enggak. Yang satu mungkin, sampean ya Mas rajin sholat? Enggak juga. Baduknya kok hitam? Ini kebentuk apa kemarin di mana? Mungkin bisa gitu. Tapi fakta baduk hitam itu kan di kamu bunyinya beda-beda. Gitu loh. Wow, pakai jubah ini sunnah Rasul ya Mas? Enggak, punyanya cuma ini, yang lain nggak ada. Loh ya bisa kayak gitu kan. Ya fakta itu kan bunyi di kepala masing-masing orang. Gitu. Dan pada akhirnya yang operatif terus gimana? Terus apa ndak ada kebenaran itu? Ada katanya Rorty. Yang selama ini kita sebut-sebut sebagai kebenaran adalah kesepakatan antar kita sendiri. Yang menguji benar salahnya sesuatu itu kan lingkungan sekelilingmu. Kamu disebut waras apa gendeng kan lingkunganmu. Wah gak beres cahaya. Itu kan kamu disebut gak beres. Kenapa? Masyarakat punya parameter kebenaran sendiri. Jadi pengetahuan itu yang membentuk apa? Intersubjektivitas. Jadi lingkungan dan masyarakat yang ngajari kamu tentang kebenaran. Gitu. Yo ngapain sih kamu kok suka sama Muhammadiyah, kok suka sama NU? Yo orang Indonesia, orang Arab, orang Salafi tidak kenal NU Muhammadiyah itu apa. Tapi kita kenal. Dan kebenaran kita ditentukan oleh lingkungan kita yang ada NU Muhammadiyahnya tadi. Jadi parameter kebenaran pengetahuan kita itu dibentuk secara intersubjektif. Kesepakatan. Kita Islam karena dulu bapak ibu kita, guru-guru kita sepakat bahwa Islam ya yang benar, terus diajarin ke kita, kita juga sepakat. Itu contoh simpel. Jadi